depan, gerak. Pimpin doa satu orang. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dan syukur. Ya, silakan. Ya, siapkan. Ucapkan Selamat pagi, Pak. Siapkan kembali perlengkapan belajarnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Masya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, bersemangat. Ya, udah siap mengikuti pelajaran? Siap. Ya, sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, kita akan bernyanyi bersama, nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, silakan boleh berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, silakan duduk kembali. Sudah tahu kita hari ini belajar apa? Ya, jadi kita melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu adalah teks yang bagaimana waktu itu? Teks yang berisi ya, penggambaran suatu objek ya. Nah, menggambarkan objek secara detail gitu ya. Apa yang akan kita pelajari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran seperti biasa. Ketika Bapak mulai pelajaran, Bapak menyampaikan apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam setiap pertemuan ya. Nah, ini KD-nya ya, 3.3 dan 4.3, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. 4.3 itu menyajikan data gagasan dalam bentuk teks deskripsi. Nanti di sini Bapak ambil untuk keterampilannya, kalian akan membuat simpulan dari isi teks. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu memahami unsur-unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua, nanti menganalisis unsur-unsur yang tadi dimaksud. Gloria baca nomor 4. Menganalisis penggunaan huruf kapital pada teks deskripsi dengan tepat. Iya, penggunaan huruf kapital dengan tepat. Yang kelima, menyimpulkan isi teks deskripsi dengan tepat. Langkah pembelajaran kita akan pretest. Bapak akan mengetahui dulu sejauh mana sih pengetahuan kalian terhadap unsur-unsur teks deskripsi. Setelah pretest nanti kita akan menyimak video tentang objek wisata, yang mana ini berkaitan dengan berikutnya. Bapak akan orientasikan dalam suatu permasalahan ya yang dapat kita angkat nanti. Kalau sudah selesai, siap-siap kelompok yang Bapak tunjuk untuk tampil. Kemudian setelah presentasi kita akan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang akan Bapak nilai hari ini? Nanti spiritual dan sosial. Spiritual itu tadi sudah berdoa ya kan. Kemudian pengetahuannya nanti dari hasil dari diskusinya ya kan. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah ya. Baik. Sekarang keluarkan handphonenya. Baik, kalau sudah selesai, silakan dikirim ya. Apa judulnya di sana? Vihara Kulor Singkawang, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah mengunjungi suatu objek wisata, baik yang di dalam Singkawang maupun yang di luar? Apa pertanyaan? Charles, pernah mengunjungi tempat wisata apa aja? Vihara Kulor pernah ya. Oke, apa lagi? Batu Belimbing ya. Kalau di luar Singkawang ada pernah kemana? Ke Pontianak. Katanya kalau liburan kemana wisatanya? Palingan ke Pasir Panjang. Pasir Panjang, pantai ya. Baik, kita lihat dulu ya videonya. Halo teman-teman. Yang kalian ketahui, Singkawang dijuluki dengan kota 1000 kelenteng. Dikarenakan letak tempat vihara ini yaitu berada di pulau. Lokasi luas 6 hektar.
Dulunya sebelum Viara ini sebesar dan semegah sekarang, Viara ini juga sudah terkenal dan ramai adalah sebuah Viara yang direkonstruksi dengan bangunan yang lebih megah dan artistik dari sebelumnya. Kita lihat dari dalam. Oke, itu tadi video tentang Vihara Kulor ya, menarik ya. Jadi di sini bagaimana teman-teman kita mendeskripsikan sedemikian rupa tentang Vihara Kulor. Jadi dengan deskripsi itu orang-orang yang belum pernah ke sana pun bisa mengetahui oh seperti apa wisata Vihara Kulor ini, ya kan? Baik, terkait video tadi ada beberapa hal nanti yang berkaitan dengan akan kita bahas hari ini dari segi bangunannya. Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit, kan? Memiliki pagar dengan bentuk naga yang sangat artistik. Iya, memiliki pagar dan pintu masuk yang sangat artistik ya, dengan gaya klasik ya Tionghoa. Memiliki atap dengan ukiran-ukiran yang sangat artistik dan memiliki patung dewa khas. Iya, memiliki atap dengan artistik ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Maka kita nanti akan masuk dalam kelompok ya, nanti akan berdiskusi. Yang nanti akan kalian selesaikan adalah mencari unsur-unsur seperti tadi mau kata berimbuhan di dalam teks tersebut. Nah, untuk memahami atau untuk mengasah pemahaman kalian terhadap unsur-unsur dalam teks deskripsi, berapa ciri kebahasaan dalam teks deskripsi? Yang pertama, menggunakan kalimat atau kata dengan cerapan panca indera dengan lidah kita. Yang berikutnya, pendengaran. Iya, yang berikutnya menggunakan kata apa di sana? Berimbuhan. Ya, coba satu orang baca, minta. Adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara ketiga untuk membentuk kata baru. Iya, jadi bunyi yang ditambahkan pada satu kata dasar ya, memiliki ukuran dan bentuk khusus ya. Biasanya lebih besar dari huruf yang lain yang biasa digunakan sebagai huruf pertama dalam satu kalimat. Jadi Bapak sering sekali bilang kalau menulis kalimat kan anak harus diawali dengan huruf kapital ya kan. Di tempat dulu Bapak akan acak nih anggotanya ya, anggota kelompoknya. Ini kita menggunakan seperti yang sudah biasa Bapak gunakan ya. Baik, ini satu kali aja biar menghemat waktu. Bapak spin satu kali. Oke, langsung ke posisi tadi yang Bapak sampaikan di awal ya, posisinya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ini nanti Bapak akan bagikan lembar kerja. Nanti ketua kelompok boleh maju ke depan. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 ya. Sambil diambil juga buku di sini. Boleh setiap kelompok 4 buku. Untuk kalian mencari nanti jawaban. Baik, kelompok 3 silakan maju. Cari di internet. Kelompok 4. Baik, sudah mendapatkan lembar kerja masing-masing. Tadi sudah duduk dengan kelompoknya, silakan dikerjakan. Perintahnya di situ sudah ada juga dibaca petunjuknya, kemudian soalnya ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangan. Nanti Bapak juga akan berkeliling buat memantau aktivitas diskusi kalian. Ya, silakan dilanjutkan.
Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik, kita akan presentasi, nanti Bapak akan pilih kelompok-kelompok yang akan presentasi, dan kelompok lain nanti akan menanggapi ataupun memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi ya. Nanti Bapak minta perwakilan kelompok saja 1 orang, jadi yang lainnya tetap di tempat menyimak presentasi temannya. Kelompok yang lain boleh menyiapkan pertanyaan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya mengenai hasil pekerjaan tadi, diskusi kelompok. Tadi kita sudah mengemaskan ruangan ini agar lebih leluasa dalam bergerak ya. Jadi kita duduknya seperti ini, tetap posisinya. Baik, kita akan mulai. Bapak minta kelompok mana ya? Mungkin kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Oke, di sana kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Saya Kevin dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang dapat memberikan reaksi pada indera manusia, seperti indera penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan pengecapan. Jawaban B soal nomor 1. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara ketiganya, untuk membentuk kata baru. C. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, dalam kurung lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri dan sebagainya. Macam-macam penggunaan huruf kapital. Huruf pertama pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung. Huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Jawaban soal nomor 2. A. Penggunaan kalimat dengan cerapan panca indera. Indera penglihatan. 1. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. 2. Barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. 3. Tempat itu merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa dan rempah-rempah. Indera pendengaran. 1. Wisatawan bisa mendengarkan musik tradisional Jawa yang diputar atau bercakap dengan penjual. Indera perasa. 1. Kini para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Indera penciuman. 1. Ketika berjalan ke lantai 2 pasar bagian timur, jangan heran bila mencium aroma kejejamuan. Indera pengecap. 1. Temulawak yang dipakai untuk membuat jamu terkenal sangat pahit. 2. Klepon isi gula Jawa yang lezat bisa dibeli setiap sorenya. B. Penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan awal. 1. Menjadi. 2. Dipugar. 3. Berkutat. 4. Memiliki. 5. Sebuah. Imbuhan akhir. 1. Ratusan. 2. Tahapan. 3. Ekonominya. 4. Mulanya. 5. Tepatnya. Imbuhan awalan akhir. 1. Merupakan. 2. Dikunjungi. 3. Kegiatan. 4. Keberadaannya. 5. Melambangkan. C. Penggunaan huruf kapital. 1. Pasar Beringharjo. 2. Yogyakarta. 3. Catur Tunggal. 4. Wilayah. 5. Keraton. Jawaban soal nomor 3. Membuat kesimpulan isi teks deskripsi. Jawaban. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta. Pasar ini memiliki nilai sejarah yang penuh makna karena keberadaannya telah ada sejak zaman keraton yang dijadikan tempat transaksi. Hingga saat ini, Pasar Beringharjo masih berdiri kokoh dan menarik untuk dikunjungi. Selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Menurut kelompok kalian, apa yang paling menarik dari Pasar Beringharjo? Pasar ini sudah berdiri dari ratusan tahun lalu. Jadi pasar ini layak untuk dipertahankan karena memiliki nilai sejarah dan budaya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan.
Bagaimana cara kalian menemukan kata dengan cerapan panca indera pengecap pada teks tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami menemukan adalah dengan membaca setiap kalimat yang berisi makna pengecapan, misalnya lezat dan pahit. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kami akan menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali presentasinya. Bapak ambil satu kelompok lagi ya. Seperti kelompok tadi udah Putra ya. Jadi aku kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Jawaban nomor 1. A. Penggunaan kalimat kata dengan cerapan panca indera. Jawabannya, kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang dapat memberikan reaksi pada indera manusia, seperti indera penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan pengecap. B. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Contoh, awalan, ter, tambah depan, jadi terdepan. Akhiran, tampil, tambahkan, jadi tampilkan. Awalan dan akhiran, per, kemah, tambahan. Awalan dan akhiran, per tambah kemah, tambahan, jadi perkemahan. C. Penggunaan huruf kapital. Pertama pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung. Huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Huruf pertama nama gelar kehormatan. Soal nomor 2. Penggunaan kalimat dengan cerapan panca indera. Indera penglihatan. 1. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. 2. Barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. 3. Tempat itu merupakan pusat perjualan bahan dasar jamu Jawa dan rempah-rempah. Indera pendengaran. 1. Wisatawan bisa mendengarkan musik tradisional Jawa yang diputar atau bercakap dengan penjual. Indera perasa. 1. Kini wisatawan memakai pasar ini sebagai tempat belanja. Imbuhan awal. 1. Berkutat. 2. Memiliki. 3. Sebuah. 4. Menjadi. 5. Selama. Imbuhan awalan dan akhiran. Kegiatannya. 2. Keberadaannya. 3. Melambangkannya. 4. Merupakannya. 5. Berdirinya. Penggunaan huruf kapital. 1. Pasar Beringharjo. 2. Yogyakarta. 3. Catur Tunggal. 4. Hamengkubuwono. 5. Jawa. Soal nomor 3. Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional yang menjual berbagai keperluan rumah tangga. Pasar ini sangat besar dan luas, dan memiliki beberapa lantai. Setiap lantai menjual jenis barang-barang yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kelompok kalian mengatakan bahwa kata dikunjungi termasuk dalam imbuhan campuran awalan dan akhiran? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasannya yaitu kata dikunjungi berasal dari kata dasar kunjung dan mendapat imbuhan di dan i sehingga menjadi kata dikunjungi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari beberapa perwakilan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian evaluasi, kesimpulan, dan refleksi kegiatan pembelajaran kita. Ya, jadi benar tadi apa yang disampaikan teman-teman terkait dengan mengenai teks deskripsi ya, mengenai ciri kebahasaannya yaitu penggunaan cerapan panca indera, kemudian imbuhan, apalagi tadi satunya penggunaan huruf kapital. Ya,
kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita tadi, yang pertama, teks deskripsi erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang menyadarkan kita untuk mengenali dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita, ya. Kesimpulan yang berikutnya, teks deskripsi ini memiliki unsur-unsur kebahasaan permasalahan yang ada. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kita juga dapat belajar untuk menghargai, ya kan, gotong royong, kemudian disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Tadi itu kegiatan penyimpulan materi kita hari ini. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Namun sebelum kita akhiri, Bapak ingin kalian kembali mengerjakan post-test. Jadi post-test ini digunakan untuk mengetahui tingkat akhir. Jadi ini Bapak mau lihat apakah tadi dari yang pertama ada mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran teks deskripsi, terutama tentang unsur kebahasaan dan menyimpulkan teks. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti kerjakan dulu post-testnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakannya. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua post-testnya, kita tiba di penghujung pembelajaran kita. Jadi anak-anak, sebelum kita keluar atau melanjutkan materi berikutnya, kalian bisa belajar lebih lanjut lagi tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Nanti di rumah boleh dibuka berbagai sumber ya untuk latihan-latihan biar semakin meningkatkan pemahamannya tentang teks deskripsi, terutama mengenai ciri kebahasaan dan juga cara menyimpulkan isi teks ya. Dan minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih berkaitan dengan teks deskripsi, yaitu menulis teks deskripsi secara mandiri ya. Jadi kita akan belajar seperti apa membuat teks deskripsi atau menulis teks deskripsi dengan langkah-langkah yang tepat. Tentang apa? Menulis teks deskripsi. Baik, Pak akhiri ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan dari tadi pagi hingga sekarang. Sekarang kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai kami hingga ke rumah kami masing-masing. Silakan disiapkan. Diri. Ucapkan salam. Terima kasih, Pak.